Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salawati wa tammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Seperti biasa, mari kita awali pengajian online kita dengan sholawat tibbil qulub, dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala mempercepat proses kesembuhan orang-orang yang sakit, memperkuat imunitas atau ketahanan tubuh orang-orang yang masih sembuh, sehingga semakin cepat wabah ini bisa berlalu dan kita menjadi lebih pulih dan lebih baik lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini adalah pengajian yang kedua untuk kitab As-Sittin Al-Adliyah. Kita udah sampai pada bab fi takrimil mar'ah wal ihtiram bi insaniyatiha. Ini bab yang kedua juga tentang memuliakan perempuan dan menghormati kemanusiaan perempuan. Tentu saja sesungguhnya sudah banyak ayat yang menegaskan bahwa manusia harus dihormati dan manusia itu pasti kalau tidak laki-laki adalah perempuan. Maka tentu saja menghormati perempuan, menghormati laki-laki adalah bagian dari menghormati kemanusiaan. Tetapi kadang-kadang kita menemukan beberapa pihak, beberapa orang, individu, mungkin juga pandangan-pandangan, tafsir keagamaan atau kebijakan pemerintah atau norma yang ada di masyarakat. Justru yang terjadi sebaliknya, yaitu mendiskreditkan perempuan atau merendahkan kemanusiaan perempuan. Salah satu kisah yang saya pikir perlu dikutip dan itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan belum ada di kitab ini karena baru ditemukan setelah mengkompilasi kitab hadis ini, bahwa suatu saat Ummu Salamah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sedang disisir rambutnya oleh pembantunya. Lalu kemudian Ummu Salamah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil orang-orang untuk berkumpul ke masjid. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Atau dalam bahasa Indonesia, wahai orang-orang, wahai manusia, silahkan kumpul di masjid, akan ada pengumuman, akan ada pembelajaran. Lalu Ummu Salamah mengatakan kepada pembantu atau asisten yang menyisirnya, sudah dulu, saya akan pergi ke masjid memenuhi panggilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian sang pembantu bilang ke Ummu Salamah, innama da'a ar-rijal. Nabi itu hanya memanggil laki-laki. Lalu apa jawaban Ummu Salamah? Coba tebak. Ummu Salamah justru menjawab, inni minan nas. Saya, kata Ummu Salamah, adalah bagian dari manusia, atau saya adalah manusia. Sementara Nabi memanggil manusia, memanggil orang-orang. Saya kan orang, dan saya termasuk di antara yang dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesadaran ini tidak mungkin muncul hadir dalam diri Ummu Salamah yang perempuan kalau tidak ada
revolusi pandangan bahwa perempuan adalah manusia. Menghormati perempuan adalah menghormati manusia yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai Quran, ayat Quran, dan juga tentu saja oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina, sebaik-baik orang beriman, iman mereka, sebaik orang-orang yang beriman, sebaik apanya? Sebaik imannya adalah ahsanuhum khuluqan, yaitu orang yang paling baik di antara mereka akhlaknya. Nah, kalau akhlak itu biasanya terkait dengan relasi dengan orang lain. Bagaimana dia menghormati orang lain, bagaimana dia tidak berburuk sangka kepada orang lain, bagaimana dia berbagi kepada orang lain, dan lain sebagainya. Jadi, akhlak biasanya berhubungan dengan relasi. Wa khiyarukum linisaihim khuluqan. Dan yang terpilih di antara kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya dalam memperlakukan perempuan. Rawahu at-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ini hadis yang saya kira fundamental diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu, pada saat dimana kita tahu kebudayaan jahiliyah secara umum dan kebudayaan Arab secara khusus, dan dunia secara umum baik di Romawi, Yunani, Cina, India, itu hampir semuanya merendahkan kemanusiaan perempuan. Kalau kita baca peradaban-peradaban Yunani yang dipenuhi dengan akal, pikiran, filsafat, mereka masih mempertanyakan apakah perempuan punya akal, apakah perempuan punya jiwa, apakah perempuan adalah manusia. Dan cerita ini bisa dicari lagi dan terjadi juga di semenanjung Arabia, di mana orang tidak berpikir sama sekali untuk menghormati dan memberikan hak-hak kepada perempuan. Ketika menikah mereka akan dipaksa, dan ketika sudah menjadi istri mereka sama sekali tidak dilibatkan, tidak ditanya, bisa dicerai kapan saja, bisa tidak diberi nafkah, bahkan dibiarkan terkatung-katung, kadang diberikan kepada orang lain sebagai hadiah atau dipertukarkan, dijadikan barang gadai, dan ketika meninggal diwariskan kepada ahli waris sebagai barang warisan. Nah, dalam konteks ini tentu saja bisa dibaca dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah sisi relasi suami istri atau relasi keluarga. Kalau suami istri artinya hadis ini berbicara kepada suami untuk menghormati, memuliakan, dan memiliki akhlak dan relasi yang baik terhadap istri. Kalau dalam konteks keluarga, maka tuntutan hadis ini kepada laki-laki, baik sebagai ayah atau sebagai suami atau sebagai anak, untuk memperlakukan keluarga yang berjenis kelamin perempuan secara terhormat, secara manusiawi. Itu arti khusus dan umum dari wa khiyarukum linisaihim. Jadi tidak harus berarti istri dalam hal lafaz nisaihim ini, tapi perempuan secara umum. Lebih besar lagi, khiyarukum linisaihim ini dalam konteks sosial, di mana perilaku laki-laki kadang-kadang tidak punya relasi yang baik dengan perempuan. Kadang mudah marah kepada perempuan, mudah menyalahkan kepada perempuan, mudah menyudutkan kepada perempuan, tidak memberikan haknya untuk istirahat, dan lain-lain. Jadi lebih luasnya adalah dalam konteks sosial, baik di komunitas yang kecil
maupun komunitas yang besar. Kecil misalnya adalah organisasi, RT RW, kampung, kantor, perusahaan yang kecil. Besar adalah misalnya bangsa atau publik, atau dalam konteks kita sekarang adalah global, dunia maya. Di mana kita punya status Facebook, kita punya Instagram, kita punya YouTube, kita punya web, atau kita punya grup media sosial misalnya. Maka tentu saja kalau itu bukan khusus satu jenis kelamin, secara umum media sosial itu bersifat publik, kecuali kalau dia grup ya. Dan ketika media bersifat publik, apalagi kalau menulis di web, maka Anda sedang atau kita sedang berhadapan dengan masyarakat dunia yang begitu besar. Mari kita lihat apakah perilaku media sosial kita itu mendiskreditkan perempuan atau tidak, merendahkan kemanusiaan perempuan atau tidak. Kalau iya, berarti kita tidak mengamalkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja nanti kita bisa artikan hadis ini secara mubadalah, bahwa perempuan pun sama tidak diperkenankan untuk mendiskreditkan laki-laki. Perempuan pun sama dituntut oleh Nabi, oleh hadis ini, untuk menjadi mulia dengan memuliakan laki-laki, untuk menjadi terhormat dengan menghormati laki-laki. Hadis yang ke-11, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Ja'a datang rajulun, seseorang atau seorang laki-laki, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah, faqala, lalu bertanya orang tersebut, Man ahaqqun nasi bi husni sahabati, siapakah orang yang paling berhak untuk aku temani secara baik-baik, untuk aku perlakukan secara baik-baik. Bi husni sahabati adalah menemani, memperlakukan dengan cara baik. Qala, Nabi Muhammad menjawab, ummuka, ibumu, kata Nabi. Qala summa man, lalu siapa lagi, kata laki-laki itu. Summa ummuka, ibumu. Qala summa man, lalu siapa lagi? Qala summa ummuk, lalu ibumu. Qala summa man, lalu siapa? Qala summa abuk, baru kemudian bapakmu. Rawahu Muslimun. Jadi ketika anak atau orang laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa ya orang yang harus saya perlakukan secara baik-baik? Perlakukan secara baik, artinya saya mau berbakti kepada siapakah saya ini? Rasul menjawab, ibumu. Lalu siapa? Ibumu. Lalu siapa? Ibumu. 3 kali. Lalu siapa? Ayahmu. Ini hadis ini sering menjadi primadona untuk mengatakan bahwa Islam menghormati perempuan. Islam menghormati ibu. Tentu saja benar, tetapi yang problem adalah bagaimana kita membumikan, mempraktekannya. Karena terkadang kita menghormati perempuan atau menghormati ibu itu hanya di bibir, hanya di ceramah, hanya di simbol-simbol. Tetapi prakteknya itu jauh panggang dari api. Kita tahu misalnya kematian ibu dan anak di hampir seluruh negara Islam itu tinggi sekali. Padahal katanya menghormati ibu. Tapi ternyata perempuan ketika menjadi ibu dibiarkan sendiri, tanpa perlindungan, tanpa energi, tanpa fasilitas, sehingga mereka sangat rentan untuk menjadi korban dari kesehatan, misalnya malnutrisi, kurang gizi, nggak ada fasilitas, sehingga akhirnya mudah sakit, mudah meninggal dunia. Dan angka ibu yang meninggal dunia
Di negara-negara muslim termasuk di Indonesia itu masih sangat tinggi sekali. Jadi kita perlu mengoreksi bersama, bukan hadis, bukan ajarannya, tapi praktek kita menurunkan bagaimana kita menghormati seorang ibu. Kadang-kadang kita bilang menghormati ibu, tapi kita justru memaksa dia. Kadang-kadang kita bilang menghormati ibu, melindungi ibu, tapi sesungguhnya melarang ibu dari berbagai aktivitas. Dan lain sebagainya. Mungkin pertanyaannya, mengapa ibu? Tentu saja, kalau kita lihat ayat Al-Quran terkait dengan wawassonal insana biwalidayhi ihsana, itu jelas sekali peran ibu yang hamalat hukurha, wada'at hukurha, atau wahamluhu wa fisoluhu fi amain. Jadi soal reproduksi, hamil, melahirkan, menyusui. Lalu mendidik tentu saja, membesarkan. Artinya adalah, atau hadis yang sebelumnya, hadis yang ke-8 itu, maniyaliya. Jadi menanggung, bertanggung jawab, menemani, mendidik anak, dan seterusnya. Jadi peran seorang ibu ada yang tidak bisa digantikan oleh laki-laki, yaitu peran biologis, hamil, melahirkan, menyusui, nifas, menstruasi, dan lain-lain. Itu sama sekali nggak bisa diganti. Nah, ketika peran-peran ini dilakukan oleh seorang perempuan dengan penuh cinta, tulus, kasih sayang, maka perempuan ini berhak untuk memperoleh penghormatan jauh lebih besar dibanding laki-laki. Karena laki-laki tidak mampu, bahkan tidak ada fungsinya untuk itu. Tetapi laki-laki juga bisa berkontribusi kalau ummuka itu artinya adalah perhatian dan partisipasi dalam kerja-kerja reproduksi. Jadi hadis ini sekaligus mengundang laki-laki jika ingin memperoleh penghormatan dari Allah dan Rasul-Nya sebesar sebagaimana penghormatan terhadap perempuan, maka ayo dong terlibat pada kerja-kerja reproduksi. Ketika perempuan hamil, ikut diperhatikan. Ketika menstruasi, diberi kesempatan untuk istirahat, diberi gizi yang cukup, diberi fasilitas agar supaya proses reproduksinya itu betul-betul kuat dan berkualitas. Itu kira-kira secara umum arti dari hadis ini jika menggunakan perspektif mubadalah, di mana laki-laki bisa terlibat dan memperoleh pahala ummuka itu. Pada saat yang sama, kalau ada perempuan yang justru ketika hamil itu tidak ada ketulusan, tidak ada cinta kasih, bahkan membencinya minta ampun, lalu membuang anaknya, ya dia nggak dapat penghormatan ummuka tersebut. Hadis yang ke-12, an Aisyata radhiyallahu anha qalat, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Fatimah alaiha salam, marhaban bibnati. Dari Aisyah bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada Fatimah datang akan selalu menyambut marhaban, selamat datang, menunjukkan sebagai kegembiraan kepada anak perempuan. Mungkin bagi orang sekarang, itu kan biasa orang tua menghormati anaknya. Tetapi pada masa Nabi berkata, saat itu di mana bangsa Arab sebagian besar itu jarang menghormati anak perempuannya, tertawa, senyum, dan sumringah terhadap anak perempuannya, bahkan ketika masih lahir sudah bisa dikubur hidup-hidup, ini sangat revolusioner. Cerita ini saat itu. Karena itu perlu diungkap. Wa qalat Ummu Hani radhiyallahu anha ji'tu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala marhaban bi Ummi Hani. Jadi kebiasaan untuk sumringah menyambut kedatangan
dan bergembira dengan anak perempuan adalah revolusi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Al-Bukhari. Wa Ummu Hani radhiyallahu anha hiya bintu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Hani itu adalah putri dari paman Nabi, berarti satu kakeknya. Abu Thalib. Jadi Ummu Hani berarti kakaknya Ali bin Abi Thalib. Wahya ukhtu Ali bin Abi Thalib, saudari dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Hadis yang ke-13. An Abi At-Tufail radhiyallahu anhu qala, dari Abi Tufail radhiyallahu anhu berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqsimu lahman bil ji'ranah. Ra'aitu, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqsimu, membagi lahman, daging, bil ji'ranah di daerah Ji'ranah. Id aqbalat imra'atun hatta danat, lalu kemudian datang mendekat seorang perempuan, mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabasatolaha ridaahu fajalasat alaih. Fabasato, maka Nabi menggelar laha, untuk perempuan tersebut, ridaahu, selendang yang dipakainya, sorban yang dipakainya. Jadi dulu sorban juga dari selendang yang dipakai itu. Fajalasat alaih, lalu perempuan itu duduk di atas selendang tersebut. Jadi selendang pada saat itu adalah tanda kemuliaan karena sering dipakai di kepala. Kalau sekarang ya kita tidak punya, saya nggak tahu apa ya, mungkin jaket kalau orang pakai. Tapi dia ada di tubuh, karena kalau kopiah mungkin agak sulit ya untuk ditaruh di bawah untuk tempat duduk. Tapi intinya adalah bukan soal apanya, tetapi memberikan. Jadi Nabi memberikan selendang yang terhormat di mata Arab untuk dijadikan alas tempat duduknya seorang perempuan. Fakultu man hiya. Lalu saya berkata, Abi Tufail, man hiya, siapa sih perempuan itu kok sampai Nabi menghormati sedemikian besar? Faqalu hadhihi ummuhu. Lalu para sahabat berkata, dia adalah ibunya. Allati arda'athu, yang menyusuinya. Rawahu Abu Dawud. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Wahia Halimatus Sa'diyah murdi'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya bintu Abi Du'aib wasmuhu Abdullah bin Harith bin Sa'ad bin Bakr bin Hawazin. Dia adalah Halimah As-Sa'diyah, ibu susuan Rasulullah, putri dari Abi Du'aib atau Abu Du'aib. Abu Du'aib itu adalah Abdullah bin Harith bin Sa'ad bin Bakr bin Hawazin. Kita tahu Nabi disusui oleh Halimah selama 2 tahun, dibalikin, lalu minta balik lagi, berarti selama 5 tahun hampir disusuin di kampung Abu Du'aib. Ini salah satu contoh dari bakti Rasulullah SAW kepada ibu susuan, tetapi lebih besar dari itu adalah soal ibu reproduksi. Tapi kalau ibu yang melahirkannya adalah Siti Aminah, Nabi tidak sempat ketemu ketika besar, tentu saja karena wafat pada saat Nabi masih kecil, usia 6 atau 6 tahun lah kira-kira. Hadis yang ke-14. An Anas radhiyallahu anhu qala ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nisaa was-sibyana muqbilin. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, ra'a, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melihat an-nisaa, para perempuan, was-sibyana, dan anak-anak, muqbilina, menuju Rasulullah. Jadi Rasulullah berjalan, lalu ada perempuan dan anak-anak menuju Rasulullah. Qala hasibtu annahu qala min urusin. Qala, berkata rawi, hasibtu, saya memperkirakan atau menyangka, annahu, Anas berkata, min urusin, bahwa Anas tuh kayaknya menambahi sebuah kalimat bahwa
perempuan dan anak-anak itu berjalan menuju Rasulullah, menghadap Rasulullah pulang dari pesta pernikahan. Faqaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mumsilan. Lalu Rasulullah ketika melihat perempuan dan anak-anak itu justru berdiri dan menghadap ke mereka, menunjukkan wajah, bentuk, jadi menunjukkan dirinya kepada para perempuan tersebut. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, Allahumma antum min ahabbin nasi ilayya. Ya Allah, saksikan bahwa Anda semua adalah orang yang paling saya cintai. Anda semua adalah orang yang paling saya cintai. Mungkin bahasa sekarang lovely, sayang. Atau ya Allah, saya senang sama kamu, saya cinta sama kamu. Ini bahasa cinta kadang-kadang sangat sensitif kalau dalam bahasa Indonesia. Padahal dalam bahasa Arab atau Nabi itu biasa bilang, saya cinta kamu. Ini bukan cinta sensual, tapi cinta apa istilahnya? Platonik atau cinta sosial, cinta kemanusiaan. Jadi mengucapkan saya cinta kamu pada perempuan itu bukan dalam arti sensual, dan itu biasa. Mungkin sekarang lebih tepatnya sayang, tapi nggak tahu sayang juga tepat nggak kalau saya ngomong ke perempuan, saya sayang kalian, saya sayang Anda, saya cinta Anda, tapi bukan dalam konteks relasi sensual ya. Qalaha salasa mirorin, Nabi bahkan berkata atau mengatakan hal itu 3 kali. Rawahul Bukhari. Wa mumsilan, arti dari kata mumsilan adalah ayqama muntasiban ihtiraman lil muqbilin. Jadi mumsilan itu artinya berdiri menghadap kepada orang yang datang sambil menghormati. Mungkin kalau bahasa sekarang di Indonesia begini, atau ya minimal begini, atau menunjukkan rasa hormat terhadap orang yang datang. An Abi Hurairah radhiyallahu anha anna imra'atan sauda akanat taqummul masjida famatat. Dari Abu Hurairah berkata bahwa anna imra'atan, ada seorang perempuan sauda yang hitam warna kulitnya, kanat taqummu al masjida, dia sering menyapu, membersihkan masjid, famatat, lalu meninggal perempuan tersebut. Fafaqadahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fasa'ala anha ba'da ayyamin faqila lahu innaha matat faqala halla kuntum adantumuni fa'ata qabruha fasalla alaihi. Perempuan itu meninggal dunia. Lalu Nabi mencari-cari, di mana ya perempuan itu, kok saya nggak ketemu beberapa hari. Lalu para sahabat berkata, dia meninggal ya Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, kok kamu nggak ngabarin meninggal itu? Lalu Rasulullah SAW mendatangi kuburannya dan sholat di atas kuburannya tersebut. Rawahul Baihaqi. Takummu al-masjidah ay taknusuhu. Takummu itu artinya menyapu, membersihkan masjid. Ini adalah contoh lain dari bagaimana Rasulullah SAW menghormati perempuan. Dengan menanyakan ketika tidak ada, lalu berempati ketika mengalami musibah, bahkan mendoakannya dan mendatangi kuburannya yang karena tidak sempat untuk menyolati. Mungkin dalam konteks fikih banyak banyak tafsir, banyak banyak hal yang bisa dipahami dalam konteks fikih tentang sholat jenazah kepada perempuan atau sholat jenazah di kubur. Tapi dalam konteks ini adalah bagaimana perhatian Nabi terhadap perempuan. Tadi pertama terhadap secara umum, lalu ibu, lalu anak, bibi, penghormatan ketika ketemu, mendoakan ketika melihat, sumringah, senang, dan juga memberikan selendang, dan sekarang bertanya dan mendoakan serta menyolati perempuan tersebut.
Mungkin satu hal yang bisa kita ambil juga dari teks hadis ini bahwa perempuan ini membersihkan masjid. Membersihkan itu kan kerja. Dan di luar rumah, masjidnya kan di luar rumah. Dia bekerja membersihkan masjid. Tentu kalau tidak dapat uang, itu namanya kerja sosial untuk masyarakat. Saat itu hampir semua kerja-kerja jasa bersifat sosial. Tidak ada gajinya. Nah, sekarang ketika kerja sosial itu lalu menjadi jasa yang bisa ada gaji atau honornya, maka harusnya tidak lagi ada pertanyaan perempuan boleh tidak, perempuan boleh tidak. Pada masa Nabi boleh kok. Pada masa Nabi perempuan bekerja di luar rumah. Masjid misalnya. Karena itu seharusnya kerja-kerja di masjid apapun pekerjaannya itu tidak bisa dikhususkan kepada laki-laki. Jangan sampai kalau lagi gratis serahkan ke perempuan, begitu ada uangnya baru yang cari laki-laki. Kita merendahkan perempuan karena kita tidak mengapresiasinya ketika kita justru memiliki media untuk mengapresiasi. Ketika dia juga memerlukan uang tentu saja, lalu kita tidak memberikannya, kita menyisihkannya, menggantikannya dengan laki-laki. Itu merendahkan, bahkan menghina. Karena perempuan ketika perlu ekonomi, kita justru menyisihkannya. Tapi ketika kita tidak punya ekonomi, kita tidak punya aset, kita tidak punya sesuatu untuk diberikan, kita panggil lagi perempuan untuk bekerja secara cuma-cuma, secara gratis atau sukarela. Itu artinya menghina, merendahkan perempuan. Hadis yang ke-16. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala Ista'dzana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata bahwa Umar bin Khattab suatu saat izin kepada Rasulullah untuk masuk ke dalam rumah. Wa indahu niswatun min Quraisy, dan di sekeliling Rasulullah itu ada perempuan-perempuan dari Quraisy, bisa jadi atau kuat sekali dugaan mereka adalah istri-istri Rasulullah. Yas'alnahu wa yastaksirnahu, meminta kepada Rasulullah dan menuntut. Wa yastaksirnahu, tuntutannya kadang-kadang banyak atau berlebihan. Aliyatan aswatuhunna ala sautihi, sebagian menggunakan suara yang tinggi, melengking, lebih tinggi dibanding suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma istadzana Umar tabadarnal hijab, ketika Umar izin mau masuk, bisa assalamualaikum, bisa ketok-ketok, bisa ngomong, boleh masuk enggak? Ketika ada suara Umar bin Khattab, lalu para perempuan tersebut langsung masuk ke hijab. Bergegas untuk masuk ke hijab. Hijab itu adalah pembatas tirai atau satir, tirai yang digunakan oleh Rasulullah SAW di rumahnya. Rumah Rasulullah itu bukan bentuknya kamar-kamar, soalnya cuma satu ruangan yang di situ Rasulullah sama keluarganya makan, tidur di situ semua. Karena itu ketika ada orang masuk, maka tentu saja akan terganggu privasinya. Nah, agar supaya tidak terganggu, maka dikasih satir, dikasih pembatas. Ketika ada tamu, keluarga, agar menjaga privasi, masuk ke tirai tersebut. Nah, itu disebut dengan hijab. Jadi hijab dalam bahasa Rasulullah, dalam bahasa Al-Quran adalah bukan pakaian, tetapi tirai pembatas. Tirai pembatas, rumah atau kamar. Fa'adina lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengizinkan Umar untuk masuk. Fadakhala, lalu Umar masuk. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhaku. Ketika Umar masuk, Nabi tertawa. Faqala adhaqallahu sinnaka ya Rasulullah. Adhaka, semoga Allah terus memberi anugerah untuk membuatmu terus ketawa dengan gigi-gigimu itu, ya Rasulullah.
wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi, demi ayah ibuku. Atau bahasa lain artinya adalah aku tebus engkau dengan ibu bapakku. Kalimat ini sesungguhnya berarti memuji, membanggakan, mengapresiasi, menghormati Nabi, tetapi juga mengandung arti pertanyaan. Kira-kira kalau diterjemahkan secara kontekstual, waktu Umar masuk, Nabi tertawa, Umar berkata, "Kenapa ketawa ya Rasulullah? Ada apa gerangan?" Kira-kira begitu. Faqala, maka Rasulullah menjawab pertanyaan Umar bin Khattab, "Ajibtu min haula illati kunna indi." Saya heran dengan mereka yang tadinya ada di sekitar saya, kata Rasulullah. Maksudnya adalah para perempuan tadi. Lamma sami'na sautaka, ketika mereka mendengar suara kamu wahai Umar, tabadarnal hijab, mereka langsung masuk ke pembatas atau ke tirai pembatas itu. Faqala anta haqqu an yahabna ya Rasulullah. Lalu kata Umar bin Khattab, seharusnya Anda yang lebih berhak untuk dihormati, untuk ditakuti, dihormati, disegani. Nah, lebih tepat disegani. Jadi para perempuan ini kan ketika Umar masuk, dia segan. Karena itu dia nggak mau menatap, menghadap Umar. Jadi begitu ada Umar, langsung pada masuk. Nah, jadi bisa jadi ini karena faktor Umar masuk itu, bukan karena faktor laki-laki kalau menggunakan teks secara literal. Jadi masuknya perempuan ke hijab itu bukan karena Umarnya laki-laki, tetapi karena kepribadian Umar yang keras dan tegas itu. Maka banyak orang khawatir. Kita akan lihat Rasul aja tertawa. Artinya nggak apa-apa. Sesungguhnya Umar masuk dan perempuan itu tetap di situ, tidak harus ke dalam hijab. Faqala anta haqqu an yahabna ya Rasulullah. Kata Umar, sesungguhnya engkau yang harusnya lebih disegani dibanding aku. Tsumma aqbala alaihinna faqala ya aduwati anfusihinna tahabnani walam tahabna Rasulullah. Tsumma aqbala alaihinna, lalu Umar menemui para perempuan tersebut. Faqala, lalu berkata Umar bin Khattab, ya aduwati anfusihinna, wahai musuh-musuh jiwamu sendiri. Atahabnani, maksudnya sih dia menyapa tapi dengan sedikit ada nuansa kemarahan. Atahabnani walam tahabna Rasulullah. Masa sih kamu lebih segan kepadaku dibanding kepada Rasulullah? Faqulna innaka afadhu wa aghlad. Faqulna, maka menjawab para perempuan tersebut, innaka, kamu wahai Umar bin Khattab, afadhu wa aghlad, kering dan kasar. Anda lebih kering dan lebih kasar dibanding Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Rasul itu tidak kasar, tidak kering ketika memperlakukan orang lain. Rawahu al-Bukhari. Al-fadhu ay al-jafi as-sayyi. Al-fadhu adalah al-jafi yang kering, as-sayyi yang buruk. Wal ghalidhu ay asyadidu sab. Dan ghalidh adalah syadid, keras, sab, susah. Wahya khilafur raqiq al-latif. Sebaliknya dari lembut dan tenang. Nah, ini contoh-contoh bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan perempuan secara terhormat, memberi kesempatan, memfasilitasi, menunjukkan wajah yang ceria, dan memperlakukan secara baik dan lembut. Bisa dipahami lebih jauh lagi bahwa Rasulullah SAW
mendidik para perempuan tersebut yang ada di sampingnya untuk berani berbicara, berani menuntut, dan mempertunjukkan suara tuntutan para perempuan itu di hadapan para sahabat, setidaknya Umar bin Khattab. Mengapa demikian? Untuk menunjukkan kepada para laki-laki bagaimana laki-laki harus memberi kesempatan agar perempuan bisa berbicara, bisa menuntut, bisa menyampaikan pendapatnya. Karena pada masyarakat yang mendomestifikasi perempuan, yang membuat perempuan tidak boleh berbicara, itu pemimpin harus memberi teladan. Mungkin tidak hanya ceramah, tapi memberi teladan bagaimana agar perempuan nyaman bisa berbicara dan menyampaikan pendapatnya. Itu penting sekali. Bab an-nisa'u la tub'idu ar-rijala 'anil qurubat lillahi ta'ala. Bab tentang bahwa perempuan-perempuan itu tidak menjauhkan laki-laki dari ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab ini penting karena banyak orang merasa ibadahnya akan kurang, akan buruk, akan tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala jika kenal perempuan, jika berhubungan sama perempuan, jika nikah sama perempuan, dan lain-lain. Hadis yang ke-17, an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Ummi Salamah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ummu Salamah, la tu'dhini fi Aisyah, janganlah engkau sakiti wahai Ummu Salamah diriku, kata Nabi, fi Aisyah, tentang Aisyah. Jadi kadang-kadang antara perempuan ini kan saling ngejek, mungkin membuli atau merendahkan. Lalu kemudian karena Aisyah adalah istri Rasulullah, lalu cara ngomongnya adalah, kamu jangan sakiti aku dengan menyakiti Aisyah. Jadi maksudnya adalah mengatakan jelek tentang istri Rasulullah, tapi Rasulullah menjawabnya, jangan sakiti aku dengan menyakiti Aisyah. Fa innal wahya lam ya'tini wa ana fi thawbi imra'atin illa Aisyah. Karena wahyu itu tidak pernah datang kepadaku ketika aku, kata Rasulullah, ketika aku bersama dalam satu selimut dengan perempuan kecuali dengan Aisyah. Ini sesungguhnya ingin memuji Aisyah, bahwa Aisyah itu perempuan yang justru diterima oleh malaikat Jibril, karena saya ketika satu selimut dengan Aisyah pun wahyu turun. Nah, itu kira-kira yang ingin disampaikan dari hadis ini. Jadi wahyu tidak lari dari perempuan, dan seseorang tidak karena sedang sama perempuan, sedang satu selimut dengan perempuan, sedang ngobrol sama perempuan, wahyu akan lari, atau malaikat akan pergi, atau ibadah menjadi berkurang, taqarrub, mendekat kepada Allah menjadi susah. Tidak. Jadi bukan soal perempuannya kalaupun menjauh dan tidak mudah mendekat, tapi soal pikiran kita, soal fokus kita. Perempuannya tidak menjauhkan seseorang dari Allah, tapi kitanya sendiri. Jadi nanti kalau kitanya sendiri, artinya tidak hanya perempuan, bisa jadi adalah jabatan, bisa jadi adalah, dan ini berlaku juga bagi perempuan secara mubadalah. Artinya perempuan mungkin tambah susah mendekat kepada Allah karena faktor-faktor kehidupan material. Bisa suaminya, bisa anaknya, bisa. Tetapi secara esensi, perempuan tidak bisa disalahkan atau dianggap sebagai orang yang akan menjauhkan seseorang dari ibadah, dari Allah, atau dari perbuatan-perbuatan spiritualitas seseorang. Hadis ke-18, Haddatsana Al-Qasim wa Aisyah radhiyallahu anha qalat bi'sa ma adaltumuna bil kalbi wal himar. Aisyah berkata, sejelek-jelek kalian semua adalah ketika menyamakan kami dengan anjing dan keledai.
Laqad ra'aituni wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli. Saya sudah melihat sendiri bagaimana Rasulullah sholat dan saya berada di depannya. Jadi ada beberapa orang pada saat masa sahabat itu menganggap seorang yang lagi sholat kalau dilewatin oleh perempuan di depannya akan batal sholatnya. Ini kan sebuah cara pandang yang menghina perempuan, merendahkan perempuan. Jadi yang salah itu perempuannya, bukan otak seseorangnya. Jadi perempuan kalau lewat maka batal sholatnya. Padahal kata Aisyah, loh saya melihat sendiri Rasulullah sholat dan saya hadir di situ, di kamar itu. Bahkan wa ana muttaji'atun bainahu wa bainal qiblah. Bahkan saya tidur terlentang di depan Rasulullah antara Rasul dan kiblat. Jadi persis di depannya. Fa in arada an yasjuda ghomaza rijlayya faqabattuhuma. Kalau Rasul itu mau sujud, maka matanya akan mengasih isyarat agar supaya kaki saya ditekuk karena biar bisa sujud. Faqabattuhuma, maka saya tekuk, saya tarik kaki saya, lalu Rasul sujud. Begitu sudah naik, selonjor lagi. Nah, itu artinya adalah bahwa, kata Aisyah, tidak ada kaitannya antara seseorang sholat, lalu ada perempuan lewat, sholatnya batal. Saya bukan anjing, saya bukan keledai. Karena di hadis yang muncul di kalangan masyarakat saat itu, bahwa perempuan sama dengan anjing dan keledai akan membatalkan sholat seseorang kalau lewat di depannya. Ini kan keterlaluan, dan Aisyah memberontak. Rawahul Bukhari, ini riwayat Bukhari. Wa ghomaza artinya asyara, memberi isyarat. Jadi matanya memberi isyarat untuk tarik kaki. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu berkata, kharaja alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Umamatu binti Abil As ala atiqihi. Nabi keluar ke kami dan Umamah cucunya itu, Umamah bintul As, cucunya Nabi Muhammad namanya Umamah, anak atau putri dari Zainab bintun Nabi, itu ada di pundaknya, ala-atiqihi. Fa shalla fa idza raka'a wa du'aha. Tetapi Nabi tetap sholat takbir sementara putrinya atau cucunya ada di pundaknya. Fa shalla fa idza raka'a wa du'aha. Sholat dengan tetap membiarkan ada di pundak, ketika mau rukuk baru ditaruh putrinya ke lantai. Wa idza rafa'aha. Jadi ketika rukuk dan sujud ditaruh, ketika mau berdiri ditaruh lagi di atas pundak. Rawahul Bukhari, ini hadis Bukhari juga. Artinya seseorang dengan dekat sama perempuan, membawa perempuan, memegang perempuan, tidak membuat sholatnya batal atau tidak membuat ibadahnya tidak sempurna atau tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa Umamatu hiya bintu Zainab, dan Umamah itu adalah putri dari Zainab bintun Nabi, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-20. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu jaa salah satu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas datanglah 3 orang laki-laki ke rumah-rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin Nabi, mereka bertanya tentang ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru kannahum taqalluha, ketika dijawab, diceritakan tentang ibadah Nabi, mereka merasa sedikit sekali apa yang mereka lakukan ibadahnya. Jadi, wah, Rasulullah banyak sekali ibadahnya, kalau saya sedikit gitu loh. Faqalu wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berkata, bagaimana kami jauh banget dari Nabi. Padahal qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Padahal Nabi sudah dihapuskan dosa-dosanya baik yang lalu maupun yang akan datang. Qala haduhum amma ana fa inni usolli laila abada. Lalu yang satunya berjanji atau berkata, oh kalau gitu saya akan sholat malam terus-menerus sepanjang malam.
Wa qala akharu ana asumud dahra wala uftir. Yang satunya akan berkata, saya akan puasa setahun penuh tanpa berbuka satu hari pun. Wa qala akhar ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju abada. Yang satu mengatakan, saya tidak akan menikah sama sekali dan akan menjauh dari perempuan. Jadi pengen ibadah seperti Nabi, tapi caranya dengan ada yang tidak tidur, ada yang tidak makan, ada yang tidak menikah dan menjauhi perempuan. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Rasul lalu datang keluar ke mereka, faqala dan berkata, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Apakah kamu yang bilang ini dan itu? Ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Demi Allah, padahal saya adalah orang yang paling bertakwa dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakinni asumu, paling bertakwa, paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakinni asumu wa aftiru, tetapi saya ya ada puasanya, ada tidak puasanya. Jadi tidak setahun penuh puasa. Wa usolli wa arqudu, dan juga saya sholat dan juga tidur. Jadi sholatnya ada, tidurnya ada. Tidak semuanya sholat malam. Wa atazawwajun nisa, dan juga saya menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang tidak senang, tidak suka, membenci sunnahku yang ini, falaysa minni. Apa yang sunnah? Yang sunnah tadi tiga-tiganya ya, bukan hanya menikah. Tiga-tiganya artinya makan, lalu tidur, lalu menikah adalah kebiasaan Rasulullah. Kalau ada orang yang membenci tiga hal itu, kebiasaan itu, maka itu bukan bagian dari Rasulullah. Rawahul Bukhari. Warada fi Fathil Bari Ibnu Hajar Asqalani, ada dalam kitab Fathul Bari, anna asla lafadz taqalluha, bahwa asal dari kata taqalluha adalah taqalaluha. Ay ra'a kullun minhum annaha qalila. Ay ra'a, melihat, kullun setiap minhum dari ketiga para sahabat tersebut, annaha, bahwa ibadah mereka qalilatun, sedikit. Hadis 21, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, hubbiba ilayya nisa'u wat-tibu. Hubbiba, dibuat cinta kepadaku, ilayya, kepadaku, yaitu an-nisa'u, perempuan, wat-tibu, dan parfum, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan mata indahku dalam sholat. Jadi Nabi itu mencintai perempuan, mencintai parfum, dan juga mencintai sholat. Bayangkan, sholat, perempuan, dan parfum disejajarkan, dan itu semua dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menunjukkan, pertama, perempuan tidak menjauhkan dari sholat, dan perempuan adalah bagian dari kehidupan Rasulullah, yang Rasul dekat sama malaikat, dekat sama Allah, dan lain sebagainya. Karena itu kita tidak bisa mengatakan, tidak boleh mengatakan perempuan menjadi sebab dari seseorang jauh dari Allah, jauh dari agama, jauh dari, tidak. Tapi cara pandang kita terhadap perempuan, terhadap harta, terhadap bukan perempuannya itu sendiri. Itu kira-kira, dan tentu saja bisa diartikan secara mubadalah nanti. Pada prinsipnya adalah hadis-hadis ini ingin menegaskan bahwa perempuan itu manusia terhormat sebagaimana laki-laki adalah manusia dan terhormat. Karena itu tidak bisa dijadikan faktor kesalahan, faktor keburukan secara eksistensial, jati diri, hanya perempuan-perempuan saja. Tetapi harus dikaitkannya sebagai manusia. Jadi manusia bisa jadi saling mengganggu satu sama lain. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Dalam hidup ini tentu saja tidak hanya manusia yang bisa mengganggu, tapi juga yang lain. Tapi sebagai eksistensi, perempuan adalah manusia yang punya hak, yang bermartabat, dan tidak ada kaitannya secara eksistensi dengan keburukan, kerusakan moral. Mari kita akhiri pengajian kitab Sittin Al-Adliyah ini dengan sholawat musawah atau sholawat keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Dalam sholawat ini, jika dibaca bait-bait dan terjemahannya, ingin menegaskan bahwa
Laki-laki dan perempuan keduanya adalah manusia, diciptakan dari esensi kemanusiaan yang sama. Dan karena itu, jika ingin membentuk sebuah masyarakat yang sejahtera, diperlukan kerja bersama, partisipasi bersama laki-laki dan perempuan. Begitupun keadilan dalam hidup ini tidak bisa tegak tercapai secara baik tanpa keadilan itu dirasakan oleh kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli. Shalli wa sallim daiman ala Ahmada. Shalli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Huwa khalaqahuma min nafsin wahidah. Huwa khalaqahuma min nafsin wahidah. Fabassa minhuma rijalan wa nisaa. Fabassa minhuma rijalan wa nisaa. Shalli wa sallim iman ala Ahmada. Shalli wa sallim iman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Innahu lan na'ish hayatan tayyibah. Innahu lan na'ish hayatan tayyibah. Illa bi juhdina rijalan wa nisaa. Illa bi juhdina rijalan wa nisaa. Shalli wa sallim daiman ala Ahmada. Shalli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Innahu lan nashhad hayatan adilah. Innahu lan nashhad hayatan adilah. Illa bi'adlina rijalan wa nisaa. Illa bi'adlina rijalan wa nisaa. Shalli wa sallim iman ala Ahmada. Shalli wa sallim iman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi pada pengajian di hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.